begini, intinya lebih kepada soal, batasan begitu ya. Tapi, seperti tadi juga diskusi, apa ya, mungkin, eee, Rilis juga kasih poin begitu ya, tentang bagaimana tidak besar apa, justru apa namanya, masyarakat kebanyakan kita juga menghadapi tentang bagaimana, eee, apa namanya, mengelola begitu ya, ruang yang terbatas begitu ya. Dan saya kira mungkin adalah sebetulnya, eee, kita harus, khususnya apa ya, mungkin lebih 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 yang mungkin apa, bahasan hari ini tentang bagaimana tentang apa ya, identitas gitu ya, dan, saya pikir, kita sebagai desainer juga bisa, punya opportunity dan lebih sensitif gitu untuk melihat bagaimana sebetulnya, kultur kita yang, bisa apa ya, tidak harus, memaksakan kepada sebuah pola, apa namanya, berhuni atau, beraktivitas di dalam ruang yang mungkin, eee, fenomenanya itu apa, kita hanya ikut arus yang mungkin apa ya, justru, eee, publik itu mendapatkan sebuah apa namanya, hal yang tidak, cukup apa ya, efektif atau efisien di dalam, keseharian mereka beraktivitas di dalam ruang begitu. Sedangkan sebetulnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa angkat tentang, apa ya, value gitu ya, dari kultur kita yang, saya rasa ada korelasinya terhadap apa, kualitas, ruang di mana kita beraktivitas. Apa yang saya apa namanya, sampaikan kepada sebuah approach atau metode untuk mengelola programming begitu ya, fleksibilitas itu adalah sebetulnya basisnya, salah satunya adalah kalau kita bilang bahwa karya-karya Labo itu tentang programming atau namanya organisasi ruang, itu juga sebenarnya salah satu bentuk kritik gitu untuk kita bisa kembali kepada sebuah, pola, yang, kita punya gitu ya. Eee, karena apa, mungkin kalau saya bisa angkat kan ada apa namanya, tulisannya, Edward T. Hall ya, antropolog yang bisa membagi menjadi apa namanya, membagi, apa namanya, orang itu menjadi 2 karakter ya di dunia ini yang, sifatnya monokronik dan polikronik. Dan, saya sebetulnya lebih cenderung atau bisa meyakini bahwa apa, kita gitu ya, Indonesia atau Asia bahkan itu punya pola yang, lebih polikronik begitu, yang bagaimana, apa namanya, lingkungan binaan kita begitu ya, tempat kita tinggal juga saya kira, dan, bagaimana kultur kultur beraktivitas kita itu yang selalu, apa, dalam keseharian kita itu ada kombinasi kegiatan yang terrepresentasi di dalam, eee, tempat tinggal kita gitu. Jadi, kita dari kecil kan selalu di apa ya, dicekokin, sambil sambil begitu ya, nggak pernah apa ya, fokus pada satu, hal yang, kita habiskan dalam satu waktu gitu. Jadi kita dari kecil makan mungkin, kebanyakan ya masyarakat kita, makan sambil nonton, makan sambil main dan sebagainya, yang, itu pun, apa, bisa mendefinisikan bahwa ruang tinggal kita itu ya, pada akhirnya misalnya kalau sebisa mungkin kalau kita tinggal atau membutuhkan sesuatu atau belanja, kalau bisa, 2, 3 langkah kita bisa mendapatkan kebutuhan untuk apa ya, membeli gula gitu ya, membeli garam begitu, yang kurang kita bukan, masyarakat yang mungkin apa, belanja barangnya itu untuk bulanan gitu ya, dan sebagainya gitu, bahkan mungkin harian. Dan, semua kalau bisa apa, dekat dan kita bisa capai. Nah, hal-hal fenomena itu yang sebetulnya juga, menurut saya bisa, eee, menjadi apa ya, solusi atau karakter tentang jati diri kita yang saya kira juga lekat dengan masyarakat kita, untuk kita kembalikan lagi kepada sebuah apa ya, cara, eee, cara apa, mengelola ruang yang lebih tadi gitu, dan mingle tadi itu sebetulnya. Dan kalau kita bicara tentang batasan, sebetulnya metodenya mungkin ada kompromi-kompromi yang dilakukan ya, tapi
maksud saya adalah mungkin apa yang kami sering kerjakan itu adalah sebetulnya berpikir matriks gitu, tentang tidak hanya linear untuk memaknai sebagai sebuah sebagai sebuah cara untuk memperjuangkan hal tentang aktivitas yang berbeda-beda dalam satu ruang gitu, tapi ada hal-hal yang mungkin tentang performance dari ruang yang mungkin juga kita dan mungkin juga soal kelembagaan ya, yang mungkin kita bisa perjuangkan ketika memang di titik mana semua itu bisa terjadi gitu. Itu ya mungkin Bu Tantri. Jadi mungkin tidak semuanya bisa jalan, tapi maksud saya adalah seperti yang mana ya, kalau saya boleh cerita, kan ini ya, misalnya fenomena tentang ruang-ruang publik atau bangunan pemerintah yang berada di pusat kota yang hanya hidup itu kan di jam kantor ya, misalnya hanya di jam 8 sampai jam 5 ke atas kan kosong gitu. Dan padahal dia ada di city center misalnya gitu, dan kita melihat bagaimana sebetulnya optimalisasi ruang-ruang itu yang mungkin malam hari justru bisa punya kontribusi untuk mensupport kehidupan kota yang bisa hidup 24 jam misalnya itu terjadi. Itu di level di level yang lebih makro. Kalau kita bicara tentang yang lebih mikro, mungkinnya ruang yang fleksibel, ya kita sebetulnya sering masyarakat sekitar itu kadang juga di dalam riset yang saya lakukan bersama mahasiswa saya di FSRD gitu ya, banyak justru pilihan-pilihan furniture atau cara melayout ruang yang justru mengurangi performance dari ruangnya ketika memang semua itu pilihannya adalah memang didedikasikan kepada sebuah fungsi yang terlalu spesifik di dalam ruang gitu. Padahal ya misalnya menyediakan ruang tamu, padahal sebenarnya ruang tamu itu kan tidak datang setiap saat kan begitu ya. Padahal sebetulnya ada atau kegiatan keluarga yang mungkin lebih cenderung untuk membutuhkan tempat gitu. Dan nah, pola tentang fleksibilitas itu dan bagaimana sebenarnya didukung dengan desain yang fleksibel, saya kira juga merupakan solusi yang tepat untuk mengelola itu semua, sehingga memang kualitas tinggal kita atau kita beraktivitas di dalam ruang itu bisa meningkat. Itu mungkin Bu Tantri sedikit diskusi tambahannya. Terima kasih. Makasih Pak Dedi. Pak Rerich sama Bu Anti mungkin mau menambahkan, mengomentari juga, karena pertanyaannya sebenarnya bisa ya dijawab semuanya, mungkin punya pendapat. Bu Anti? Ya, sebenarnya sih kurang lebih sama ya sama Pak Dedi. Bagaimana kita kan kalau kita mau ngomongin soal fleksibilitas itu kan artinya bagaimana kita bisa merespon ruang kan. Apa sih mau kita desain, di mana sih desainnya gitu kan, nggak mungkin kita ujuk-ujuk udah punya konsep desain di kepala gitu, tapi ketika kita menerapkannya di ruang yang ternyata tinggal sesuai, nggak bisa juga gitu. Jadi memang ya tadi fleksibilitas itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa merespon ruang yang ada di situ, lingkungannya seperti apa, terus bahkan penggunanya yang paling penting juga bagaimana. Seperti itu sih kalau batasannya. Terima kasih Bu Anti. Pak Rerich, Pak. Saya cerita sedikit tentang kegelisahan juga ya. Jadi kalau kita di arsitek itu kehilangan sebuah generasi gap integrative architecture, karena krisis integrative architecture menyebabkan banyak desainer yang kehilangan gap untuk mempelajari integrasi sequence. Contohnya arsitektur, struktur, landscape, engineering ya. Nah, sekarang kalau kita udah ke gap ya, krisis 10 tahun misalnya. Zaman dulu ada namanya Encona, itu sudah integratif gitu sama interior. Meskipun juga masih ada lubang-lubangnya juga gitu, karena kurang fleksibel misalnya. Sekarang mulai bertumbuh lagi gitu ya, dengan adanya percampuran integratif konsultan. Nah, poin saya adalah yang menarik adalah begitu kita bicara soal ruang-ruang tersebut. Karena kadang-kadang di dalam studio ini cerita
anak-anak tuh lupa. Itu ada kolom gitu. Itu nggak gambar kolomnya. Itu gambar kerja aja luar biasa gitu. Dan pas dulu waktu saya di Inggris dulu, dan juga pada Dedi sama Dedi juga punya pengalaman. Waktu bicara gambar kerja itu nggak ada drafter. Jadi kita tidak punya dihadapkan langsung ke dalam situ, kita harus menggambar. Tapi untuk mengejar kesenjangan, menurut saya kita perlu generasi vokasi. Nah, untuk itu, ini gimana ya? Kita mau fleksibel, tapi kadang-kadang waktu eksekusinya suka error gitu kan. Saya lebih meng-highlight mungkin untuk menambah poin Pak Dedi dan Bu Ardiati soal eksekusinya gitu pada waktu itu di sini. Nah ini sebagai sebuah perbincangan di ranah-ranah pedagogi ya, edukasi atau desain di Indonesia. Saya pikir itu sih. Saya mungkin lempar balik ya wacananya. Terima kasih. Terima kasih Pak mengingatkan betapa banyaknya mahasiswa ini lupa kolom ya Pak. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya kalau gitu. Ini ada Puji Astuti dari Gunadarma. Saya ingin bertanya, kiat-kiat untuk bisa di jurusan desain interior apa? Karena saya berasal dari SMK dengan jurusan farmasi. Tidak ada tujuannya ke siapa, tapi mengingat dosen di sini ada dua ya, Pak Dedi dan Bu Anti, mungkin bisa dibantu dijawab. Pak dan Bu. Pak Dedi duluan ya Pak. Silahkan Pak. Iya, saya pikir mungkin ini ya tentang mungkin ya salah satu yang tadi juga saya pikir juga Bu Anti juga sudah menguatkan tentang bagaimana sebetulnya kalau kita bicara berkaitan dengan ruang kan itu adalah rasa juga ya. Jadi tidak apa namanya selalu bisa kita hanya melihat image gitu, karena sebenarnya kan di dunia informasi ini kita bisa melihat fenomena berbagai hal tentang desain dan ruang itu dari manapun kan, dari belahan dunia manapun. Tapi yang paling penting adalah soal merasakan sih. Jadi salah satu mungkin kalau dari pertanyaan yang barusan, bagaimana kita punya sensitivitas kepada ruang itu juga sebenarnya pengalaman untuk merasakan ruang langsung begitu ya, dan terbanyaklah memang jalan-jalan gitu sebetulnya untuk bisa memiliki sensitivitas itu gitu. Dan sering saya juga sebenarnya dalam hingga hari ini juga terus belajar gitu ya dalam berbagai hal gitu. Yang paling mudah kalau kita masuk kepada kasus untuk mendesain tertentu, paling tidak kita bisa hadir untuk melihat gitu ya, untuk menjadi melihat bagaimana sebetulnya eksekusi dari desainer lain gitu yang mendesain dalam kasus yang sama gitu ya. Tapi mungkin ini juga yang disampaikan oleh Rich tentang perjalanan yang mungkin tidak berhenti gitu ya. Kan kita sebagai desainer kan harus berpikir kritis terus ya. Dan saya pikir juga sepakat bahwa memang desain itu terus berkembang gitu ya. Meskipun kita punya akar yang kuat ya tentang budaya kita gitu. Tapi maksud saya adalah bahwa tentang teknik, tentang metodologi dan segala macamnya kita harus kita kembangkan. Jadi melihat karya orang dan merasakan ruang pun gitu ya, kita juga patut untuk berpikir kritis gitu tentang hal-hal yang positif, mana yang kurang, dan bagaimana sebenarnya kita punya selalu motivasi untuk bagaimana mendevelopnya begitu. Karena pekerjaan kita sebagai desainer tidak pernah putus. Gitu. Itu Bu Tantri dari saya. Pak Dedi. Bu Anti, silakan Bu ditambahkan. Ya, karena ini pertanyaannya dia berasal dari SMK Farmasi, terus dia maksudnya gitu ya, mau di desain interior seperti apa. Pertama sih paling penting adalah passion-nya dia dulu ya. Karena kebetulan ini pengalaman juga, banyak teman-teman mahasiswa kami yang masuk ke jurusan interior, tapi ternyata tidak kaget gitu, shock dengan interior itu sendiri gitu. Jadi memang passion jadi penting ya. Ketika kita sudah punya passion untuk bergelut di situ, ya semua hal ya kita harus pelajari gitu ya. Dan termasuk kayak
tadi pola-pola metode berpikirnya, pola-pola perancangannya seperti apa, terus bagaimana kita harus merasakan tadi ya jalan-jalan, harus ngeh dengan situasi, dengan suasana ruang gitu ya, ambience itu semua memang harus dimiliki ya. Termasuk juga ya wawasan-wawasan itu penting ya. Jadi kalau seperti yang tadi mungkin di materi saya juga udah disampaikan juga bagaimana selain jalan-jalan kita harus punya wawasan loh gitu. Nggak bisa kalau kita nggak punya wawasan, nggak pernah baca, nggak pernah tahu apa-apa, desain gitu, ya gimana caranya kita mendesain gitu, apa modal kita buat mendesain gitu. Tapi paling penting adalah passion kita memang udah pengen masuk ke jurusan interior itu, apakah memang sudah menjadi passion kita atau belum. Jangan sampai nanti pada pelaksanaannya mundur hanya karena tidak sanggup. Tapi kalau misalnya kita punya passion kan, apapun kesulitannya pasti ya dilakukan kan. Susahnya gitu, galaknya dosen misalnya gitu ya. Santri nih, galak-galaknya dosen gitu. Pasti kan ya kita punya ambisi buat bikin karya lah gitu. Apalagi kalau mahasiswa ya sebenarnya mungkin bedanya dengan yang sudah bukan mahasiswa, maksudnya sudah di dunia luar nanti prakteknya, kita akan terbentur dengan klien yang real ya. Kalau sekarang kan masih bisa eksplorasinya tuh bisa idealismenya kita tuh bisa macam-macam gitu, kayak mau nambahin saya maunya begini gitu, walaupun dikomentarin dosen gimana pun, tapi kan rasa idealisme kita sebagai desainer tuh mau keluar gitu, lebih bebas dikeluarkan, eksplorasi sebenarnya, lebih eksploratif lah gitu kalau di karya pada saat kuliah sih sebenarnya. Kamu bisa lebih liar sih harusnya ya, ketimbang ketika udah keluar sana pasti benturannya akan lebih banyak, walaupun akan ada solusi-solusi lain untuk tetap bisa menjaga idealisme kita, tapi benturannya akan lebih sulit gitu, lebih banyak. Itu aja sih Bu Tantri. Terima kasih. Makasih Bu Anti. Pak Rilrich, nambahin nggak Pak? Mungkin masih ingat dulu pas jadi mahasiswa gimana Pak? Ya, dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya jawab terus. Jadi kemarin tuh kayak ngobrol sama Andy ya soal profesi. Saya ngobrol sama dia, saya kasih proposi ya, kan saya suka iseng-iseng sebenarnya. Dengan ngobrol sama orang itu, jadi saya berpikir bahwa oke, ada dua buah jalan gitu. Yang pertama kan desainer school ya S1 dan sebagainya. Tapi saya berpikir kayaknya kalau semuanya masuk ke desain, gitu, dan semuanya kayak nggak siap kan susah. Jadi saya kadang-kadang advice ya, kalau misalnya bisa ambil kursus misalnya hal yang teknikal, bisa masuk nanti kelas karyawan, bisa mungkin nanti sambil praktek cari uang, dapat uang, habis itu kamu juga bisa survive, kamu bisa punya body of work, kamu punya portfolio, kamu tahu details, itu akan kepake. Ya kan bisa menghitung BOQ, dan bisa memutar sebuah ekosistem, dan itu apa yang dilakukan oleh banyak desainer di Italia. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang saya jadi termenung-menung gitu. Kayak misalnya ada beberapa stigma bahwa oke, ada desainer base school seperti yang terjadi di Glasgow. Setelah itu ya pastinya setelah Amy McIntosh gitu ya. Tapi pada waktu kayak Amy McIntosh itu sebenarnya sistemnya kan SMK banget. Jadi maksud saya ada lompatan gitu ya. Mungkin kita itu melihatnya kan pasti udah melompat. Mungkin ada titik-titik yang orang yang belum melompat juga, lompatan-lompatan kecil supaya kita bisa melakukan lompatan besar bersama-sama. Jadi saya pikir tadi passion udah saya tambahkan itu mungkin lebih melihat yang ada berbeda. Terima kasih. Terima kasih ya, Rilrich. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Almaido, untuk Pak Rilrich, dari hasil desain yang ditampilkan, bagaimana cara untuk menyampaikan desain yang gila dari role arsitektur kepada tukang yang membangun proyek? Mungkin ke sipil dulu ya Pak. Kalau ya, soal gila. Nanti kalau gila kan berarti ya tidak berhubungan dengan orang lain, bahaya banget. Iya, ini pertanyaannya Bapak dulu yang jawab, habis itu lanjut ya Pak Dedi dan nanti juga ya. Silakan Pak. Ya. Oke, kayak saya personally yang gila itu definisikan dulu ya. Mungkin unik ya. Tapi desain itu harus integratif. Jadi pertimbangkan kekuatannya, utilitasnya, fungsionalnya, skalanya, proporsinya. Tapi setelah komplis baru kita bicara desain yang unik ya. Yang mungkin definisi itu gila gitu ya. Tapi saya pikir kalau sama tukang, saya pikir yang paling baik adalah kita sebagai desainer, kita perlu ada sisi humanistik gitu. Karena mau nggak mau mereka akan look up pada orang yang desainer gitu ya.
saya suka pakai trik ya. Kita perlu untuk lihat positifnya apa, wujud kerjanya. Kita tanya anaknya berapa, istrinya berapa, mulai dari hubungan personal, kampung atau di kota. Dan di situ mungkin ekosistemnya ada berbeda kita lihat. Oh dia itu nomaden ternyata. Atau dia itu punya istri ternyata. Oh istrinya di mana tinggalnya. Nah dari situ sebenarnya itu membuat apresiasi itu muncul. Nah habis itu berikan sumber daya, misalnya apresiasi pujian atau ekosistem bisnis. Misalnya ada proyek di sini nih Pak, gitu Pak. Nah mulai ada ekosistemnya. Nah itu harusnya dijaga. Habis itu pelajarannya adalah pelajaran gambar sebenarnya. Gambar versi desainer dan versi tukang. Jadi keduanya sama-sama belajar gitu ya. Nah, habis itu terus olah dan konsep informasinya konsekuensinya. Karena itu adalah hal yang kalau ditarik ke filosofi kehidupan lucu juga. Dari print, dari sambungan engineering bisa tarik ke filosofi kehidupan, jadi kita bisa duduk sama rata gitu ya. Saya pikir terakhir secara ekosistem, ya, desain unik ya, itu harus di-deliver pada tukang yang unik. Yang unik maksudnya dia punya ekstra mile. Bisa mikirnya itu lebih jauh. Dan juga kadang-kadang harus di-deliver dari ya, karena kita lupa klien gitu ya. Kliennya itu juga unik. Sepasrah-pasrahnya klien, itu biasanya punya kemauan. Kalau dia nggak punya kemauan, kita harus bikin kemauan untuk beliau gitu, sebagai sebuah program. Nah, saya pikir di kedepannya di startup yang bisa berkembang ya. Ini menurut para startup ya, ada semacam reviewnya ya. Adalah satu programmer, CFO, orang duit, CFO kan si financial officer ya. Yang pertama kan terkait sama program harus bisa menyusun program, kebutuhan itu kan jadi sangat maju. Dan yang ketiga yang paling adalah manajemen operasional. Dia seseorang yang bisa melakukan micro-millimeter quality control. Jadi di antara ketiganya itu orang itu sibuk berpolitik gitu ya. Tapi kalau fokus kepada ketiganya, masa depannya akan cerah. Nah, itu saya coba menyambung-nyambungkan dari beberapa beyond disiplin desain ya, supaya bisa membuka dimensi kepada pembicara yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Rerich. Pak Dedi mungkin mau menambahkan Pak, gimana Pak yang desain-desain gila Pak? Ya, saya mungkin lebih menambahkan kepada bahwa dalam pengalaman kita harus selalu bekerja untuk memikirkan konteks gitu ya, karena setiap pekerjaan pasti punya konteks yang berbeda gitu. Dan hal tentang sistem ya mungkin ya, karena kita tidak bekerja sendiri gitu. Kalau tadi Rich bilang kan bahwa kita sebagai desainer atau arsitek itu semua harus untuk bisa karya kita tuh jadi gitu. Dan kalau salah satu aktor di dalam sistem itu artinya tidak bekerja baik ya, semuanya akan runtuh gitu ya. Dan saya rasa ini yang sering kita jalankan gitu, bahwa selalu sebetulnya kalau dalam berbagai pekerjaan, hal ini yang mungkin lebih kepada bagaimana desain kita itu bisa terbangun baik, tapi sebetulnya di awal selalu kalau Labo menempatkan diri itu untuk lebih kepada meyakinkan semua bahwa pekerjaan kita harus baik dan kita harus kompak begitu. Karena itu yang saya pikir penting ya, lebih juga menambahkan hal yang teknis juga penting, tapi sebetulnya hal tentang soliditas tim itu akan menjadi juga yang sangat penting juga gitu ya, sebuah pekerjaan. Dan approach-nya mungkin berbeda-beda gitu ya, karena ya sering ya kalau kita sebagai desainer atau praktisi juga, saya rasa juga semua teman-teman juga memahami ya, kayak misalnya beda konteks kalau kita pekerjaan yang private ya, swasta dengan pekerjaan pemerintah, apalagi itu kan kadang kalau pekerjaan pemerintah kan kadang kita hopeless gitu, karena dengan kondisi mungkin kita mendapatkan partner yang mungkin mungkin mendapatkan project itu juga karena murah misalnya begitu ya, service-nya begitu ya, dan itu kan juga equal dengan upaya untuk menyelesaikan project itu akan menjadi baik kan gitu ya, karena murah-murahan gitu kan, seperti itu ya di dalam proses mereka ngebid kan. Tapi saya kira upaya untuk ya tadi kembali lagi pada hal
hal tentang bahwa ini harus baik itu di awal harus perlu kita lakukan. Tapi ini saya bicara tentang mungkin kadang-kadang Rich kita juga apa ya, justru kadang menurunkan ini nih, menurunkan ekspektasi gitu untuk mendapatkan hal yang baik juga gitu. Kayak di alun-alun Majalengka ini saya cerita ya, alhamdulillah itu menurut apa nggak apa-apa ya saya cerita tentang proyek yang sifatnya ruang publik ya, tapi ini hubungannya dengan saya menjawab gitu. Teman-teman desainer sama arsitek yang lain juga bilang, Mas Dedi itu kok bisa alun-alun Majalengka itu rapi, meskipun kalau itu rapinya di foto ya, kalau kita lihat ke lapangan juga belum tentu rapi, tapi dibandingkan dengan proyek-proyek lain yang paralel dikerjakan waktu bersamaan dengan skema tender pemerintah, ya relatif memiliki kualitas yang baik begitu. Itu yang sebetulnya maksud saya gini, ekspektasi kita turunkan gitu. Itu yang juga sebenarnya menjadi kompromi gitu ya terhadap konteks proyek itu gitu. Itu kan kemarin di dalam apa? Di dalam alun-alun Majalengka itu mendapatkan IAI Jabar Award ya. Dan dalam pertanyaan juri kenapa nggak jujur gitu. Itu kan apa? Batu bata. Pakai batu bata, kenapa batu batanya tempel, bukan strukturnya batu bata sekalian gitu kan supaya jujur gitu. Tapi saya sampaikan gitu bahwa kita ambil keputusan ketika memang hal yang apa yang tadi itu kita kembalikan kepada skema apa ya pembangunan dengan tanda kutip ya kualitas tender pemerintah, kita tidak apa ya akhirnya meminimalisir cara gitu untuk mendapatkan kualitas yang baik gitu. Kalau kita kembalikan kepada struktur yang ideal yang mungkin risetnya harus kuat, sangat kuat, kemudian idealisme kita untuk dalam waktu yang terbatas ya, dan jarak jauh waktu itu, saya kira juga hal yang ideal itu nggak bisa kita capai gitu. Jadi ada kompromi juga kadang-kadang yang sebetulnya kita perlu adjust gitu sebagai desainer untuk bisa beradaptasi kepada tim untuk sesuatu yang mungkin kita tuju gitu ya. Meskipun di konteks yang lain berbeda gitu ya, justru kayak misalnya ayo kita bikin yang lebih kompleks gitu ya, kayak misalnya Labo mendesain untuk itu tuh pernah untuk fasadnya Rodaling di BSD. Ketika kliennya begitu kita sodorkan satu alternatif fasad yang waktu itu mendesain fasad sebetulnya, tapi Pak kita budgetnya sekian ya waktu itu kalau nggak salah menghabiskan sekitar 500 juta yang mungkin menurut awam mungkin untuk sebuah fasad yang di luasan bangunan yang tidak terlalu besar itu mahal gitu, tapi karena kita bisa yakinkan dan kita membuat sebuah cara untuk meyakinkan klien kita untuk memang meriset material yang mungkin tidak belum terlalu populer begitu ya di saat-saat ini. Kami menggunakan veresemen waktu itu ya, dan kliennya mau ya akhirnya ya kita kejar gitu ya untuk sebuah opportunity yang kita mau buat lebih gitu. Tapi dalam konteks yang lain mungkin bisa berbeda putusannya. Jadi yaitu kontekstual dan sebetulnya sistem ya untuk semua bisa apa yang kita maksud sebetulnya bisa terjadi. Itu sih mungkin tambahannya. Terima kasih Pak. Kayaknya kalau ngomongin budget, ekspektasi gitu udah jadi kegilaan sendiri sih Pak.